Halo, kembali lagi di channel Ambiar Channel. Malam ini saya akan mereview salah satu produk soundbar dari Samsung yang menurut review dan beberapa review di website itu dia cukup bagus, guys. Ya, hari ini kita kedatangan barang mereknya Samsung, tipenya adalah soundbar Q60R. Di sini dia kerjasama dengan Harman Kardon. Barang ini saya beli dari salah satu marketplace, yaitu Tokopedia. Nah, ini coba kita buka, kita unboxing ya, seperti apa barangnya. Mari kita lihat satu persatu. Kita buka dulu kardusnya. Dan sebagai informasi, saya beberapa review dari produknya soundbar, khususnya brand Samsung, ada beberapa tipe. Nah, menurut saya ini adalah brand yang atau tipe yang cukup lumayan menurut beberapa reviewer lah gitu. Cuman nanti kita lihat bagaimana sih bentuk dan quality dari soundnya ya. Oke, kita mulai dari unboxing dulu. Soundbar Q60R. Nah, packagingnya seperti ini ya, guys. Di sini adalah subwoofernya, kemudian di sini adalah soundbarnya sendiri. Pertama-tama ini kita buka dulu dari si subwoofernya dulu ya, guys. Isinya seperti ini. Ini adalah dari subwoofernya sendiri. Kemudian ini adalah isi, ini bisa dilihat. Ini ada baterai, kemudian ada remote. Ini adalah kabel HDMI, kabel power, ada adapter juga ya. Oke, kita buka soundbarnya, kita keluarin guys. Nah, untuk membukanya itu dari bawah ya guys ya, dari sini ya. Jadi kita buka, ini adalah kita segel ini. Kita singkirin dulu biar lebih pas. Soundbarnya ini guys. Bisa lihat nah, ini guys penampakan dari soundbarnya. Ini adalah soundbarnya sendiri. Dia udah Dolby Audio, kemudian udah ada DTS fiturnya ya, kemudian HDMI. Nah, kalau guys bisa lihat sendiri di sini ada koneksinya. Pertama USB, kalau saya lihat seperti ini mini USB ya, kemudian ada aux-nya juga, kemudian ada digital audio in, kemudian di sebelah sini adalah HDMI out dan HDMI in, kemudian yang paling bawah adalah buat listriknya, dia DC. Nah, di sini tadi di perlengkapannya itu ada adapter ya. Nah, seperti ini guys bentuknya.
barangnya sih nggak terlalu besar ya, ini cukup, menurut saya cukup simpel ya, dibanding mungkin sama dengan ya, mungkin dibandingkan dengan beberapa tipe dari Samsung, dia mungkin agak sedikit agak lebih besar ya gitu. Oke, kemudian di sini ada tombol touchnya, ini bisa di touch di sini. Oke, kita taruh dulu. Oke, di sini udah nggak ada lagi, mana nih kardusnya? Bisa singkir. Ya, kemudian kita buka subwoofernya. Ini adalah subwoofernya guys. Gunting. Ya, kita buka pelan. Seperti ini guys. Ini dia, kita buka subwoofernya. Seperti ini guys. Kita singkirin dulu. Sini. Ini ada tulisannya, ini bagian depan Samsung Harman Kardon. Ini seperti ini tampilannya. Nah, ini dia. Di sini ada tombol power, kemudian di sini ada tombol ID set, kemudian di sini ada lampu, link sama standby. Ini kalau misalkan sudah dicolokkan listrik, dia akan nyala. Kemudian samping sini adalah speakernya ya, gitu. Ini adalah buat keluaran udaranya. Oke, seperti ini. Dimensinya sih nggak terlalu besar ya, cukup simple menurut saya sih, cukup slim. Seperti ini ya guys ya. Ini nah, kita coba buka apa sih isi yang ada di dalamnya, menggunakannya. Kita unboxing. Ini adalah kabel listrik untuk subwoofer. Kemudian ini ada adaptor, nanti akan dikonekkan ke sini, ke soundbarnya nih. Nah, ini kabel untuk colokan ke dari adaptor, masukkan ke sini nih, seperti ini. Nah, nanti tinggal masukin seperti ini dan nanti tinggal dicolokkan ke listrik. Ini yang saya tadi bilang, dia kan sudah ada USB nya, hanya saja USB nya USB mini, cuman dari Samsung sudah menyertakan konverternya, jadi dicolokkan ke USB mini. Kemudian nanti kalau misalkan ada USB flash disk ataupun hard disk, itu bisa dicolokkan ke sini guys ya. Kemudian ini adalah bracket untuk ditaruh di, misalkan guys mau kasih di tembok atau di bawah TV, di dinding gitu, itu bisa pakai bracket ini. Jadi kalau saya lebih suka taruh di atas meja. Nah, ini sudah disertakan juga kabel HDMI bawaan dari Samsung. Nah, nanti guys kalau punya TV itu bisa dicari source untuk HDMI outnya, kemudian masuk ke soundbar. Seperti itu ya prosesnya itu. Atau guys punya perangkat biasanya STB ataupun misalkan DVD atau apapun audio yang lain, itu bisa di sini sudah ada koneksinya HDMI in, jadi bisa masuk ke situ, kemudian
dia bisa keluarkan gitu HDMI outnya, kemudian masuk ke perangkat audio. Ini juga bracketnya, jadi satu paket ini bracketnya, tapi saya lebih suka taruh soundbarnya ada di meja. Kenapa? Karena menurut saya lebih simple ya, terlihat lebih simple. Nah, ini adalah buku panduan dari Samsung, how to operate-nya segala macam. Kemudian di sini juga ada cara gimana operating pertama kali ya. Seperti ini guys. Ada manual booknya ya. Di sini juga ada informasi port-port apa saja yang ada di soundbar ini gitu. Kemudian bagaimana mengkoneksinya dari soundbar ke subwoofernya. Oke. Ya, seperti ini. Seperti ini ya guys. Tuh, seperti ini guys. Nah, satu lagi adalah remote. Yuk kita buka. Itu apa? Dari Samsung sudah menyertakan baterai, mereknya apa ini, Mustang ya gitu ya. Ya mungkin daya tahannya juga ya biasa-biasa aja. Toh ini juga buat untuk remote, jadi nggak terlalu butuh yang harus merek misalkan Energizer atau apapun. Ini udah, menurut saya sih udah cukup. Nah, ini adalah remote-nya guys. Di sini ada tombol power, kemudian source, ini kemudian pair Bluetooth, kemudian ini ada silent mode, kemudian ada sound mode, ada setting, kemudian volume untuk soundbarnya sendiri, kemudian ada volume untuk subwoofernya guys. Seperti ini. Itu cukup slim banget ya remote-nya, kecil banget. Oke, kemudian kita coba masukkan. Ini guys, cukup gampang, cukup mudah. Masukinnya kita buka dulu guys. Ini baterai tipenya adalah AA, bukan yang triple AA ya itu. Karena kalau yang triple A itu baterainya lebih kecil, kalau ini agak besaran. Ini kita masukkan dengan seperti biasa perlawanan arah min dan plusnya antara baterai satu dengan baterai yang lain. Oke, dan kita tutup lagi, kita geser. Nah, cukup mudah, kayak cukup gini aja udah. Oke, seperti ini guys. Nah, ini adalah penampakannya. Ada adaptor, ada converter USB nya, baterai, berikut sama remote nya juga, kemudian kabel power untuk di subwoofernya, kemudian ada kabel HDMI sama buku panduan ya guys ya. Isinya cuma itu aja. Oke, nanti kita pasang ya. Oke, coba tampilannya seperti ini.
seperti ini. Ini adalah tampilan portnya guys. Tuh. Oke. Tuh. Tuh. Oke. Ini adalah tampilannya. Nah, itu ada tulisannya Harman Kardon. Oke. Oke guys, nanti kita lihat hasilnya seperti apa, suara yang dihasilkan seperti apa guys. Yuk kita pasang yuk guys. Halo guys, seperti ini tampilan yang sudah kita pasang. Oke, kita coba masuk ke ini HDMI 1. Kemudian kita lihat seperti apa. Nah, di situ sudah ada tandanya. Indikator ada di sebelah kanan itu ya guys ya. Dan ini adalah bentuknya. Ini. Nah, saya menggunakan koneksinya HDMI dari HDMI AUX, kemudian saya masukkan ke soundbar. Kemudian saya kasih cadangan juga untuk koneksinya menggunakan optical. Oke, kita coba dulu. Nah, ini udah tersambung HDMI-nya. Kemudian untuk volume dia modelnya naik ke atas begini tuh. Bisa lihat tuh. Dia naik ke bawah. Nah, ini kan ada dua tombol nih. Kita turunin berarti volumenya turun, kita naikin berarti seperti ini. Tuh. Tuh. Oke. Itu ada USB, TV, double DIN, AUX, HDMI. Oke. Oke, seperti itu ya guys ya. Tuh, ini bisa disetting juga treble-nya mau seberapa besar.